Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Sudah masuk sesi yang ketiga Smart Listeners bersama dengan kami dalam program Smart Happiness, masih bersama dengan Motivator National Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, kini kami sedang berbincang mengenai mengapa ya sulit menghargai orang lain. Anda yang boleh ingin berkomentar begitu ya, ataupun ingin bertanya, boleh bergabung di 0812 11 12 959 ataupun live chat Radio Smart FM. Oke Pak Arfan, tadi kan dikemukakan bahwa kalau kenapa sulit begitu kan ya, karena memang orangnya tidak seperti itu atau yang difikirkan tidak seperti itu. Bisakah disimpulkan bahwa ketika mungkin menghargai orang lain itu mudah dilakukan, ya berarti orang tersebut memang bisa dikatakan sebagai orang yang punya pemikiran menghargai kah? Atau seperti apa? Sebaliknya gitu. Betul sekali. Jadi kalau kita menghargai orang lain itu nggak ada effort, itu artinya apa yang kita lakukan itu memang sudah sejalan dengan yang kita pikirkan. I see. Kalau effort kan misalnya gini, saya sebenarnya orangnya nggak ramah. Tapi kan saya ingin menampilkan diri dong sebagai motivator, harus ramah dong gitu. Kan jadi effort kan, sebenarnya kan saya orangnya nggak ramah. Kan jadi effort gitu, harus gimana menampilkan diri itu jadi capek saya gitu. Sebenarnya harus pakai topeng kan. Tapi kalau saya emang orangnya udah ramah, saya emang orangnya selalu perhatian sama orang, mau dengerin apa yang orang katakan, nggak suka motong omongan orang. Saya emang orangnya begitu, emang pikirannya seperti itu, kemudian saya melakukan seperti yang ada dalam pikiran saya. Kan nggak ada effort. Gitu. Jadi kenapa ada effort? Kenapa sulit menghargai orang lain? Karena kita mindsetnya selalu melihat diri kita lebih tinggi dari orang lain gitu. Nah, kenapa kita melihat diri kita lebih tinggi dari orang lain? Karena kita punya yang namanya inferiority complex itu. Perasaan tidak nyaman, tidak aman gitu ketika kita berinteraksi sama orang lain itu. Kita selalu ingin merasa di atas gitu, di atas orang lain gitu. Nah, tapi kalau kita telusuri lebih dalam lagi, kenapa sih kita nggak menghargai orang lain? Sebetulnya jawabannya adalah ini. Karena kita tidak punya belas kasih. Oke. Kita tidak punya belas kasih dalam diri kita itu. Kurangnya belas kasih gitu. Apa sih yang namanya kasih? Apa sih yang namanya cinta? Cinta adalah melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita. Melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita. Itu namanya cinta. Itulah yang kita lakukan kan ketika kita mencintai pasangan kita. Suami kita, istri kita. Kan kita melihat dia adalah bagian dari saya. Mencintai anak, dia adalah bagian dari saya gitu. Gitu kan. Itu yang namanya cinta, itu adalah melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita. Nah, orang yang tidak mencintai, orang yang kurang belas kasih, membagi dunia itu menjadi dua. Yang pertama adalah yang namanya kami, yang kedua namanya mereka. Kalau saya sama anak kan nggak begitu. Ini kan kita. Kalau saya sama anak kan kita. Yuk kita, kan ngomongnya kan kita. Sama istri kan ngomongnya kita. Sama suami, sama pasangan kan ngomongnya kita. Bukan kami versus mereka. Ketika kita bicara kita itu adalah sebuah ekspresi cinta. Kita itu ekspresi cinta loh. Karena kita merasa kita itu bersama. Kamu adalah bagian dari diriku. Aku adalah bagian dari dirimu. Itu namanya kita. Kita itu adalah ekspresi cinta. Nah, orang yang kurang mencintai, orang yang kurang kasih, kurang belas kasih, kurang compassion, membagi dunia itu bukan kita, tapi kami dan mereka. Mereka. Nah, kami itu lebih tinggi daripada mereka. Kami itu lebih elit. Kami itu lebih superior daripada mereka. Mereka itu lebih rendah dari kita, dari kami ini. Mereka lebih rendah, lebih inferior, lebih di bawah kita. Nah, kita ingin membuktikan bahwa kita tuh lebih daripada mereka. Nah, caranya gimana? Nah, itu. Caranya adalah dengan ngeledek. Caranya adalah dengan memberikan julukan-julukan yang kurang pada tempatnya. Caranya adalah dengan menertawakan. Tertawa itu bagus ya. Tertawa itu bagus. Yang nggak bagus itu menertawakan. Karena kalau tertawa itu konsep kita. Nih, saya dan Tasya sekarang tertawa kan? Itu kita. Tertawa itu kita. Tapi kalau saya menertawakan Tasya, itu adalah saya plus Tasya. Saya versus Tasya. Kami plus mereka
versus mereka gitu. Itu namanya menertawakan. Kalau menertawakan itu selalu ada korban. Ya. Kalau tertawa kita sama-sama tertawa, itu namanya happiness. Happiness itu adalah kita, happiness itu adalah tertawa. Tapi kalau menertawakan itu bukan happiness. Karena ada orang yang menjadi korban dari kepuasan kita. Kepuasan kita ada di atas pengorbanan mereka. Kita lebih superior daripada mereka karena kita yang menciptakan julukan-julukan, kita yang menciptakan ejekan-ejekan untuk mereka gitu. Jadi itu, kenapa itu? Karena jadi dunia itu dibagi dua. Bagi orang yang tidak memiliki belas kasih atau kurang memiliki compassion, dunia itu dibagi dua, kami versus mereka. Dan kami harus lebih tinggi daripada mereka. Tapi bagi orang yang memiliki kasih, dunia itu satu. Apa itu? Kita. Kita itu adalah kata yang menggambarkan mengenai kasih yang begitu dalam gitu. Sehingga antara saya dan kamu sudah tidak berjarak gitu. Kan? Saya dan kamu. Sekarang menjadi kita. Itu artinya apa? Itulah yang namanya cinta gitu. Cinta itu membuat saya dan kamu berubah menjadi kita. Tapi kurangnya belas kasih membuat saya dan kamu menjadi tambah berjarak, menjadi kami versus mereka. Dan kami harus lebih hebat daripada kamu. Kami harus lebih hebat daripada mereka. Kan begitu. Baik. Pak Arfan, apakah bisa juga disimpulkan begitu ya, dengan kepuasan hidup seseorang atau happiness seseorang, jika orang tersebut seperti itu atau sulit untuk mungkin menghargai orang lain, ya bisa disimpulkan kepuasan hidupnya kurang, happiness-nya tidak ada. Iya betul, karena happiness-nya tidak ada, maka dia berusaha menutupi atau mengcover gitu ya, mengkompensasikan itu dengan yang namanya kesenangan. Kan happiness itu kan happiness itu kebahagiaan. Ya. Dia tidak punya kebahagiaan sebetulnya. Kenapa dia tidak punya kebahagiaan? Karena dia selalu merasa kurang. Ya. Selalu merasa insecure, nggak aman gitu, nggak nyaman. Kenapa? Karena dia tahu kekurangan-kekurangan dia, bolongnya banyak gitu. Tapi di lain pihak dia ingin menampilkan diri sebagai orang yang berkuasa. Ya. Sehingga dia selalu mengkompensasikan kekurangannya itu dengan cara merendahkan orang lain supaya dia kelihatan tinggi. Karena dia itu tidak tinggi. Posisi dia itu tidak tinggi. Dia hanya bisa tinggi dengan cara membuat orang lain rendah. Jadi itulah yang namanya inferiority complex gitu. Baik, untuk beberapa orang yang mungkin mendengarkan kita di pagi hari ini Pak Arfan, sadar begitu, oh apakah saya juga demikian begitu ya, setelah mungkin melakukan refleksi atau sambil mendengarkan program ini. Apakah saya juga demikian ya Pak Arfan, untuk bisa menghargai orang lain itu cukup menjadi effort. Apa yang baiknya dilakukan gitu Pak Arfan, agar ya dari mindset itu memang sudah terubah dan akhirnya nggak perlu effort lagi untuk bisa menghargai orang lain. Cintai orang lain, kasihi orang lain. Kan dalam agama selalu dikatakan kan, belum beriman seseorang sebelum dia mengasihi orang lain, mengasihi saudaranya, mengasihi teman-temannya, seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Belum beriman itu, bahkan itu kan ajaran yang dahsyat ya, dan itu bukan hanya dalam ajaran Islam. Semua agama-agama besar di dunia saya sudah pelajari itu. Semuanya memiliki golden rule yang kurang lebih sama gitu. Cintai orang lain, kasihi orang lain sebagaimana engkau mengasihi dirimu. Gitu. Jadi lihatlah semua orang itu sebagai orang yang mulia ya. Penjual es teh itu kan sebetulnya orang yang sangat mulia kan. Dia sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Walaupun dia cuma dapat semalam itu cuma 35.000, bayangkan gitu. Tapi dia adalah seorang pejuang gitu, seorang hero. Seorang pahlawan bagi keluarganya, orang yang ditunggu-tunggu oleh keluarganya, orang yang sangat dinanti-nanti oleh anak-anaknya. Itu kan jangan kita merendahkan orang yang dimuliakan oleh keluarganya itu gitu. Nah itu kan baru bisa muncul mindset itu kalau apa? Kalau kita punya rasa kasih, punya belas kasih. Makanya sebelum melakukan tindakan apapun kan ngomongnya apa? Dengan nama Tuhan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tujuannya apa? Ya supaya kamu memiliki belas kasih. Dihayati itu, bukan cuma diucapkan sebagai ucapan yang formal. Seperti para ulama-ulama yang saya kira nggak paham itu, yang ada di panggung Pak Miftah itu pada malam hari itu gitu. Jadi dihayati itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kamu juga harus ngikutin itu. Kalau kamu ngomong Bismillahirrahmanirrahim, hayati itu dan kamu akan menjadi orang yang pengasih gitu. Ketika kita menjadi orang yang pengasih, itu antara mindset, pikiran dengan perkataan dan perbuatan itu sudah align, sudah sejalan. Sehingga kalau sudah sejalan nggak perlu effort memang. Itu akan muncul dengan sendirinya gitu. Kita nggak perlu pakai topeng lagi kok sebetulnya kalau kita sudah menjadi orang yang pengasih gitu.
orang yang menghargai, menghormati orang lain. Itu Tasya. Baik, Pak Arfan, karena ramai sekali atensinya di pagi hari ini, saya izin untuk mulai membacakan mungkin ya. Sebelum Ya. nanti kita lanjutkan juga di sesi yang terakhir. Sudah bergabung bersama dengan kami Pak Alex. Selamat pagi dari Pontianak. Katanya di sana cuacanya berawan habis hujan semalam. Kadang sulit menghargai orang lain karena ego kita yang egois ingin menang sendiri. Ini bisa menimbulkan konflik di hubungan sosial kita. Dan Pak Alex juga bilang, Pak Arfan, bahwa kita tentu tidak boleh melakukan hal ini karena hidup memang harus saling menghargai. Apalagi di bulan Natal ini, di hari Natal nanti kita saling memaafkan dan menghargai antar sesama manusia. Pak Pram juga bergabung dari Malang, Pak Arfan. Berkaitan dengan tema hari ini, bagaimana caranya agar selalu menjadi manusia yang rendah hati, jauh dari kesombongan. Mohon pencerahannya, Coach. Terima kasih. Izin satu lagi ya Pak Arfan, saya bacakan. Pak Andre bergabung, maaf Mas Arfan, kurasa Nabi pun gak akan ngetawain orang kecil katanya. Mereka ini siapa ya, lebih tinggi dari Nabi. Itu dia beberapa respon di pagi hari ini. Izin satu lagi mungkin ya Pak Arfan ya, sebelum kita jeda. Pak Rizky Fahreza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terkait dengan kejadian yang viral sejak beberapa hari terakhir, saya jadi heran kok seorang ulama macam beliau bisa meledek pakai kata-kata kotor. Padahal si penjual teh bela-belain jualan es teh demi sesuap nasi. Apakah kita semua termasuk diri saya sendiri memang juga punya sifat atau tabiat yang sebenarnya buruk, tapi disembunyikan di balik topeng sifat atau tabiat yang baik kita tampilkan ke orang lain. Masking ini ya Pak Arfan ya. Mungkin bisa dikomentari di sesi selanjutnya. Masih ada beberapa komentar, nanti akan saya bacakan satu persatu ya Smart Listeners. Dan tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Kami masih tunggu atensi dari Anda di sesi yang terakhir 0812 11 12 959. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Sudah sampai pada sesi yang terakhir Smart Listeners, namun kami masih membuka link untuk Anda bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959 atau live chat YouTube channel Radio Smart FM. Dan topik mengenai mengapa sulit menghargai orang lain itu masih menjadi topik pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Masih bersama dengan Motivator Nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, di sesi sebelumnya sudah saya bacakan ya beberapa respon dari Smart Listeners yang nanti mungkin bisa Pak Arfan komentari. Namun sebelum dikomentari Pak Arfan, kalau untuk menutup atau mengawali tahun 2025 nanti dengan lebih happy, dengan lebih produktif, kira-kira gimana sih caranya untuk bisa mengundang Pak Arfan ke perusahaan? Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Memang sekarang undangan udah banyak sekali nih. Baik untuk di akhir tahun, menutup tahun maupun nanti di bulan Januari. Jadi sudah mulai ngantri nih. Wow. Tapi saya selalu menyediakan waktu, masih ada kesempatan bagi teman-teman yang ingin mengundang saya ke perusahaan Anda masing-masing untuk bicara mengenai happiness. Terutama bagaimana caranya menciptakan kebahagiaan di tempat kerja. Karena kebahagiaan itu, happiness itu sesungguhnya akan membuat teman-teman kita di kantor tuh lebih produktif gitu. Penelitian membuktikan orang-orang yang bekerja dengan happy, dengan gembira, penuh semangat, itu akan jadi orang yang militan. Yang mau mengejar target setinggi apapun dia akan kejar. Kenapa? Karena dia memiliki meaning, dia memiliki makna gitu. Nah, tapi itu tidak terjadi begitu saja gitu. Peran seorang leader juga sangat penting di situ. Jadi daripada nanti Anda susah-susah gitu, repot-repot, mendingan Anda undang saya saja langsung ya ke perusahaan Anda. Saya akan ngobrol langsung. Jadi acaranya tuh bukan kayak ceramah gitu loh Tasya. Bukan kayak ceramah, khotbah gitu, bukan. Bukan kayak sekolah MBA school gitu, bukan. Tapi saya akan ngajak ngobrol. Dari awal sampai akhir tuh kita ngobrol aja terus. Ngobrol, akan banyak insight nanti yang menarik gitu. Mengenai bagaimana sih cara menciptakan happiness di tempat kerja gitu ya. Jadi nggak akan nyesel deh gitu ya kalau kita nanti ketemu, dan mudah-mudahan setelah itu nanti suasana di kantor akan berubah jadi lebih happy gitu. Silakan hubungi ILM di 0812 123 45 949 0812 123 45 949. Itu ya untuk teman-teman yang ingin mengundang saya, dan juga bagi teman-teman yang ingin ikut workshop. Di hari Kamis dan Jumat minggu depan, tanggal 12 dan 13 Desember juga ada workshop 7 Laws of Happiness secara online selama 6 jam yang diambil dari buku ini. Kalau Anda mengikuti workshop di hari Kamis tanggal 12 dan Jumat tanggal 13, Anda akan mendapatkan buku 7 Laws of Happiness yang langsung akan dikirim. Ini sudah termasuk ongkir ya.
langsung dikirim ke alamat Anda masing-masing, ke meja Anda masing-masing, langsung dikirim. Seven Laws of Happiness. Gitu. Oke. Ya. Ini Dapatkan acaranya acaranya Zoom ya Pak Arfan? Zoom ya, selama 6 jam. Dalam 2 hari. Wow. Hari Kamis Oke. 3 jam, hari Jumat 3 jam. Acaranya Zoom, jadi nggak ada kendala apapun lah mestinya ya untuk kita bisa mengikuti acara ini. Nah, silakan langsung menghubungi nomor telepon yang saya sebutkan tadi gitu untuk mendapatkan harga spesial. Yes, di hari Jumat ini khusus ya. Jumat berkah, Smart Listener, silakan dimanfaatkan waktunya untuk bergabung di acara yang Pak Arfan akan adakan di tanggal 12 dan juga 13 Desember 2024. Oke, Pak Arfan silakan mungkin dikomentari sebelum nanti saya bacakan lagi atensi dari Smart Listeners yang sudah bergabung. Ramai sekali nih di pagi hari ini, silakan. Ya. Saya jawab singkat saja ya. Pak Silakan. Alex Adaro, Pontianak, ego kita yang egois ingin menang sendiri. Betul. Dan ciri orang yang egois itu adalah ketidakmampuan kita untuk melihat dari kacamata orang lain. Segala sesuatu tuh dilihat hanya dari kacamata sendiri aja, udah. Ya itu lucu, itu aneh gitu. Padahal contoh tadi itu ya, ini sekali lagi ini hanya contoh ya. Penjual es teh itu adalah nggak ada anehnya, nggak ada lucunya gitu. Dia sedang berjuang untuk menghidupi keluarga dan dia juga berada pada forum yang tepat gitu, pada acara yang tepat gitu untuk dia bisa menjual es tehnya gitu. Jadi nggak ada yang lucu sebetulnya. Tapi bagi orang yang hanya melihat dari kacamata sendiri, dia melihat itu sebagai sesuatu yang lucu, aneh, pantas untuk dibully, pantas untuk ditertawakan gitu. Jadi itulah yang namanya ego. Orang yang egois itu adalah orang yang tidak mampu melihat segala sesuatu dari kacamata orang lain. Selalu pakainya kacamata sendiri gitu dan memaksakan gitu bahwa oh ini saya sebetulnya biasa-biasa saja, tapi ini telah ditafsirkan dengan begitu berlebihan. Orang lain yang disalahin gitu, bukan dia. Pak Pram ya dari Malang ya selalu jadi bagaimana selalu jadi manusia yang rendah hati. Rendah hati itu seringkali hanya pencitraan, Tasya. Oke. Seringkali hanya pencitraan. Yang paling penting itu jadi manusia yang pengasih. Manusia yang penuh kasih, penuh compassion. Kalau kita sudah jadi manusia yang penuh kasih, pasti kita akan rendah hati. Pasti. Tapi kasih itu dimulai dari mana? Ya itu dia. Makanya bacalah bismillah kalau mau melakukan tindakan. Melakukan tindakan atas nama Tuhan lah gitu. In the name of God gitu kan. In the name of God. The most merciful, the most mercy giving. Itu nanti akan berbekas loh di dalam diri kita. Sebelum melakukan apapun, ucapkan nama Tuhan. Tuhan itu yang maha pengasih dan maha penyayang gitu. Dan itu diyakini oleh semua ajaran agama besar di dunia gitu. Ya. Kemudian Pak Andre, nggak akan ngetawain orang kecil. Iya, tidak akan kita menertawakan siapapun gitu. Karena kita melihat bahwa semua orang itu sedang berjuang. Semua orang itu punya masalah masing-masing loh. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu aja apa masalahnya. Gitu kan, kayak saya kan dilihat oh Pak Arfan nggak punya masalah, kelihatannya happy. Ya happiness itu adalah sebuah decision. Tapi saya juga punya banyak masalah yang berat gitu dalam kehidupan saya, termasuk yang pada akhirnya membuat istri saya berpulang kan. Itu juga sebuah masalah yang sangat berat gitu. Cuman kan kita tidak perlu menampilkan diri kita sebagai orang yang selalu bersedih, sebagai orang yang punya masalah berat, kan nggak harus begitu gitu. Jadi marilah kita mulai melihat setiap orang sebagai orang yang selalu memiliki masalah dalam hidupnya. Pasti setiap orang itu punya tantangan masing-masing. Cuma ada orang yang punya tantangan kemudian sharing di sosial media, merasa jadi orang paling malang sedunia. Ada orang yang punya masalah yang sangat berat tapi dia diem aja gitu. Gitu ya. Tapi semua orang tuh pasti punya masalah. Nah, coba kita pikirin seperti itu, pasti kita nggak akan mau ngetawain orang lain. Ya, apalagi dalam kasus yang seperti ini gitu. Pak Rizky dari Banjarmasin, kita punya tabiat buruk yang disembunyikan. Nah, betul. Jadi yang paling perlu supaya kita tidak menyembunyikan, maka kita harus sama. Apa yang ada dalam pikiran dan apa yang kita katakan tuh harus sama, harus sejalan. Yang membuat kita menyembunyikan apa? Karena apa yang kita katakan tuh pinginnya yang bagus. Padahal yang ada di pikiran kita ini yang jelek-jelek semua. Merasa diri kita tuh lebih hebat dari orang lain, lebih superior, lebih mulia gitu. Nah itu kan sebetulnya perasaan setan. Makanya tadi saya mengatakan, di sosial media itu kan digambarkan para ulama yang sedang duduk di panggung bersama Pak Miftah itu adalah pakai tanduk semua. Kenapa? Karena yang namanya setan itu merasa dirinya lebih mulia gitu daripada manusia. Ya. Jadi ketika Adam itu diturunkan, kemudian setan, iblis itu mengatakan, aku lebih mulia. Kenapa? Aku diciptakan dari api. Kamu diciptakan dari tanah. Nah itulah yang kemudian di kemudian hari memunculkan yang namanya rasialisme kan. Apartheid gitu ya, apa namanya di Afrika Selatan tuh apartheid
perjuangan antara kulit putih melawan kulit hitam, kan seperti itu. Itu kan awalnya dari kesombongan setan, kesombongan iblis yang mengatakan, aku lebih mulia dari kamu, aku dari api, kamu cuma dari tanah gitu. Baik. Itu Kalau di ajaran Islam juga itu juga yang bikin iblis jadi iblis ya. iya. Tadinya kan iblis nggak iblis ya, Pak Arfan Tuh. ya, karena dia sombong ya, jadilah diturunkan dan dapat tugas khusus untuk bisa menggoda manusia. Oke, Pak Rusdi di Medan juga bergabung. Salut dengan Pak Arfan yang tetap berani dan konsisten menyuarakan kebenaran bukan pembenaran katanya. Salam Terima dari kasih. Pak Rusdi dari Medan. Kemudian Pak Auzan dari Surabaya. Positifnya Pak Arfan, penjual ST itu mendadak dapat bantuan miliaran dari banyak pihak. Sedangkan yang Pak Miftah, Bapak paham karakter feodalisme bangsa ini, maafkan saja manusia tempatnya salah. Oke, mungkin beberapa minggu dia di ban, tapi next month semuanya lupa katanya. Kemudian Pak 08994746 sekian. Oke. Saya pertama dengar ceramahnya rutin, ternyata di salah satu TV swasta, kagum dengan kelucuannya. Tapi teman mengingatkan bahwa dia itu XXX katanya, jadi mungkin lebih aware lagi. Kemudian Pak Karmoses bergabung. Selamat pagi Pak Arfan, kalau mereka menertawakan mungkin penjual ST akan menangisi, bukan karena yang bersangkutan susah, tapi kasihan dengan mereka yang sudah berdosa atas penderitaan orang lain. Itu dia Pak Arfan, atensi di pagi hari ini. Silakan, mungkin bisa ditanggapi. Ya, terima kasih banyak ya Pak Rusdi, Pak Ozam, Pak Karmoses, terima kasih banyak. Jadi yang ingin saya bilang tuh begini, ya ini cara Tuhan itu macam-macam ya untuk bisa membuat penjual es teh itu menjadi orang yang lebih dikenal dan kemudian banyak yang membantu. Itulah namanya cara Tuhan. Tapi yang ingin saya komentari begini, kalau pagi ini saya mengomentari mengenai Pak Miftah, saya ingin mengatakan bahwa hal yang sama bisa terjadi pada Anda loh. Ya, hal yang sama bisa terjadi juga pada saya. Jadi saya tidak ingin sebetulnya kalau saya mengangkat Pak Miftah ini itu hanya sebuah contoh gitu, hanya sebuah reminder, reminder untuk mengingatkan diri saya bahwa kamu juga bisa seperti itu, Van gitu. Siapapun bisa seperti itu. Yang harus kita lihat sebetulnya adalah bukan melihat keluar, tapi bagaimana kita melihat ke dalam diri kita. Sudahkah kita mempunyai kasih? Sudahkah kita mempunyai compassion, belas kasih dalam diri kita? Apakah kita mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri? Kalau belum, berarti kita belum beriman gitu. Karena iman kepada Tuhan itu bahkan disejajarkan dengan kasih kepada sesama gitu. Itulah sebabnya sebelum kita melakukan kegiatan apapun, kita harus menyebut nama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kalau orang Islam selalu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Teman-teman kita yang Kristiani juga saya kira demikian juga. Tuhan itu adalah yang Maha Kasih. Bahkan Tuhan itu adalah representasi dari kasih itu sendiri kan, seperti itu kalau dalam agama Kristen. Jadi kalau kita sudah punya rasa kasih, maka ujungnya nanti akan berimbas kemana-mana. Apa yang kita katakan juga penuh kasih, apa yang kita lakukan juga penuh kasih, dan kita akan menjadi orang yang selalu menghargai, menghormati orang lain, dan tanpa effort. Kalau masih ada effort, menghormati, menghargai itu masih ada effort, berarti kita belum menjadi seperti itu. Itu hanya kepura-puraan. Effort itu sesungguhnya menunjukkan kepura-puraan yang sedang kita lakukan gitu. Jadi mari mulai hari ini jadilah orang yang pengasih, jadilah orang yang penyayang, bersihkan mindset Anda, karena mindset itu nanti akan muncul dalam bentuk yang tidak terduga-duga gitu. Ya, kita berusaha untuk baik, tapi kemudian pikiran kita yang akan menunjukkan. Itu yang namanya expression given off gitu. Kita yang sesungguhnya nanti akan muncul dalam kondisi yang tidak terduga-duga dan itu akan membuka topeng kita. Nah, sebelum topeng dibuka, marilah kita jadi orang yang pengasih. Supaya kita menghormati, menghargai orang lain dan menempatkan setiap orang sama mulianya. Karena sesungguhnya kita sama mulianya di hadapan Allah gitu. Baik. Dan itu yang bahagia, kalau kita melakukan itu pasti kita akan bahagia gitu. Baik. Itu. Terima kasih Pak Arfan untuk insight dan juga remindernya lagi ya di kesempatan hari ini. Semoga ini juga bisa menjadi salah satu amunisi untuk kita menghadapi 2025 mendatang. Karena kita harus menjadi orang yang kasih dan juga penyayang. Jadi di 2025 itu bisa menjadi resolusi Anda salah satunya, begitu ya Smart Listeners, untuk bisa lebih menghargai orang lain. Sekali lagi terima kasih Pak Arfan dan terima kasih Smart Listeners yang sudah bergabung bersama dengan kami. Dan akhir kata kita harus pamit. Saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.